Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratueda. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk dikuatkan, disegarkan, dimotivasi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tolong juga umat Tuhan yang mendengarkannya, biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita, dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, judul renungan kita ialah waspada selera yang berbeda. Waspada selera yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beda orang pasti beda seleranya. Lain padang, lain belalangnya. Lain orang, lain juga maunya. Lain budaya, lain juga kebiasaannya, ya. Dan seterusnya, level sosial yang berbeda akan juga membuat selera yang berbeda. Bahkan dalam satu rumah sekalipun, pasti selalu ada saja selera yang berbeda. Suami seleranya beda dengan istri, istri seleranya beda dengan suami, orang tua seleranya beda dengan anak-anak, anak-anak seleranya beda dengan orang tua. Dan lebih luas lagi dalam komunitas-komunitas kita, baik di tempat pekerjaan, tempat bisnis, tempat usaha, ya, di tengah-tengah masyarakat, selalu saja ada selera-selera yang lain dan berbeda satu sama yang lainnya. Itu sebabnya ya Bapak Ibu Saudara, selera yang berbeda ini kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak dipahami dengan benar, maka berpotensi untuk menghadirkan atau melahirkan konflik. Konflik antara satu sama yang lain, konflik antara suami dengan istri, konflik antara istri dengan suami, konflik antara orang tua dengan anak-anak, konflik antara anak-anak dengan orang tua, konflik kita dengan orang lain, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam bermasyarakat pun, gara-gara selera yang berbeda akan melahirkan konflik-konflik horizontal. Dan itu sangat luar biasa dampaknya kalau sampai gara-gara beda selera ini menimbulkan konflik di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang selera ini bukan saja bicara soal selera makanan dan minuman, bukan saja bicara soal selera hobi dan satu sama yang lain, tidak. Ada yang hobi politik, ada yang hobi sinetron, dan macam-macam.
ya. Dan semuanya ini saling mempengaruhi satu sama yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu waspada terhadap beda selera ini, ya. Bahkan beda selera ini masuk juga ke ranah rohani, ke ranah pengajaran dalam kitab suci. Masing-masing orang memiliki selera-seleranya sendiri terkait dengan firman Tuhan atau ajaran-ajaran kitab suci. Bahkan ada juga yang beda selera. Dia seleranya dengan pembicara atau penceramah yang satu, dia kurang selera dengan pembicara yang lain. Itu selalu terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga masing-masing orang berdasarkan seleranya sendiri, tentu ini akan menjadi masalah bagi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, dalam konteks firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, maka kita harus waspada terhadap selera, ya. Selera manusia itu memang berbeda-beda. Ada juga yang suka manis, tetapi juga ada yang suka pahit. Walaupun kelompok yang suka pahit ini sedikit. Begitu juga dalam hal kebenaran, ada yang seleranya hanya berkat, ya, sukses, diberkati, mujizat, dan selalu beruntung dalam seluruh perjalanan hidupnya. Ada orang seleranya seperti itu. Tetapi soal hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, acap kali orang nggak terlalu selera dengan hal-hal semacam itu. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus sudah jauh sebelum muncul perbedaan selera ini telah memberitahukan kepada Timotius, anak rohaninya, agar Timotius senantiasa berjaga-jaga, berhati-hati, waspada terhadap bahaya perbedaan selera ini dalam kaitannya dengan pemberitaan firman Tuhan. Dikatakan bahwa suatu hari nanti akan ada saatnya orang-orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat. Orang tidak mau lagi menerima pengajaran yang lurus, pengajaran yang benar, pengajaran yang alkitabiah. Sehingga orang-orang tersebut tidak menginginkan hidupnya sehat secara rohani. Dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa dalam bacaan kita, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinga mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentang hal ini Paulus mengingatkan Timotius, ya, supaya Timotius tetap konsisten menjaga, memagari komunitas tubuh Kristus agar mereka tidak tumbuh menjadi komunitas yang berbeda selera, khususnya dalam konteks firman Tuhan. Harusnya komunitas tubuh Kristus, orang-orang percaya, punya selera yang sama terhadap kebenaran firman Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, kedagingan manusia acap kali membuat manusia itu tidak suka atau seleranya berbeda. Ada orang yang suka selera dengan pembicara yang membuat dia terbahak-bahak, tertawa terus, sehingga kebenaran yang disajikan tidak dia ingat. Yang dia ingat hanya tertawanya. Ini menjadi persoalan. Ya, ada juga orang yang sangat suka dengan pengajaran yang mendalam, pengajaran yang begitu luar biasa. Ada juga orang semacam itu. Dan orang yang suka pengajaran seperti ini hanya sedikit. Karena memang kesan dari selera ini sangat berbeda sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu waspada, berjaga-jaga, berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang masuk dalam komunitas tubuh Kristus, tetapi dengan membawa selera masing-masing. Karena kalau masing-masing dengan seleranya kumpul di dalam satu komunitas, maka tidak akan bisa bertahan. Pasti akan mengalami kekacauan,
pasti akan mengalami konflik di dalamnya. Sehingga terbentuk kelompok-kelompok yang seleranya A, lalu kelompok yang satu seleranya B, kelompok yang berikut seleranya C, dan seterusnya. Nah, kalau masing-masing kelompok ini dengan seleranya lalu kumpul di satu komunitas, nah ini menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita perlu secara terus-menerus memohon agar Roh Kudus memberi kita hikmat, ya, supaya kita walaupun selera kita berbeda-beda, tetapi kita berusaha untuk bagaimana pikiran dan perasaan kita itu bisa kita kontrol, bisa kita kelola, sehingga dalam relasi interaksi kita dalam komunitas tubuh Kristus tidak terjadi riak-riak, intrik-intrik yang akan membuat suasana menjadi tidak sehat, menjadi tidak kondusif. Selain kita memohon hikmat dari Roh Kudus, kita juga harus mencintai firman Tuhan. Kita harus mencintai firman Tuhan lebih dari apa pun di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, firman Tuhan itu diilhami oleh Roh Kudus, dan firman Tuhan itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, memimpin dalam segala kebenaran, dan mengajar kita bagaimana supaya kita hidup saling mengasihi satu sama yang lain di tengah-tengah perbedaan selera tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, selain kita memohon hikmat Roh Kudus, mencintai firman Allah, membaca, mempelajari, merenungkannya setiap hari, maka kita punya tanggung jawab juga untuk share firman Tuhan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berusaha berjuang untuk menjaga supaya perbedaan-perbedaan selera ini tidak mengganggu relasi kita satu sama yang lain. Perbedaan-perbedaan selera ini tidak menjadi konflik yang akan menghadirkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Perbedaan selera ini juga tidak menimbulkan suatu hal yang bisa membuat sebuah komunitas menjadi lemah. Karena itu, perlu sekali kita mengembangkan sikap untuk saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu sama yang lain di tengah-tengah perbedaan selera yang ada. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus belajar supaya menjadi umat Allah, gereja Tuhan yang terus hidup dalam pengajaran-pengajaran yang sehat. Terus tumbuh dan berbuah dalam komunitas yang tetap menghargai, mengapresiasi ajaran-ajaran yang lurus, ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang sehat, yang membuat kita semakin kokoh, semakin kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan hanya seleranya khotbah yang membuat Anda tertawa, selera telinga Anda yang Anda utamakan, sehingga ketika tidak cocok dengan selera Anda membangun image yang jelek terhadap pembicara, penceramah, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita jaga supaya kita menjadi komunitas yang tumbuh kuat dan sehat sekalipun di tengah-tengah perbedaan selera tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita membuka telinga kita kepada dongeng, kepada ajaran-ajaran sesaat yang kedengarannya memukau tetapi ujungnya akan membawamu kepada kesesatan. Makanya teologi kemakmuran itu sangat tidak disukai. Di sisi yang lain, teologi kemakmuran itu sangat diminati. Tetapi itu ajaran tidak sehat. Itu ajaran yang hanya memuaskan keinginan dan telinga manusia-manusia yang tidak paham akan ajaran Alkitab yang sehat dan lurus dan benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini
boleh menolong kita supaya kita terus tumbuh di tengah-tengah perbedaan sekalipun, tetapi kita tetap menjadi satu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap menjadi satu. Itu semboyan bangsa kita Indonesia. Demikian juga di dalam kebenaran firman Tuhan, biarlah kita berbeda-beda tetapi tetap mengasihi, mengapresiasi, dan mencintai ajaran-ajaran yang sehat, ajaran-ajaran yang alkitabiah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami waspada terhadap perbedaan-perbedaan selera dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu Tuhan, perbedaan itu hadir, ada karena anugerah-Mu. Namun seringkali Tuhan, perbedaan-perbedaan selera ini membuat kami menjadi komunitas yang tumbuh tidak sehat gara-gara perbedaan selera. Baik juga dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, acap kali konflik muncul, konflik ada oleh karena perbedaan-perbedaan selera. Tuhan, tolonglah kami, supaya sekalipun kami punya selera yang berbeda, namun kami tetap saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati. Terlebih khusus Tuhan, tetap mengutamakan ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah, karena disitulah kami akan bertumbuh semakin dalam dan semakin kuat, serta menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Mari Tuhan Engkau tolong sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami kerjakan, biarlah hikmat-Mu yang menguasai kami, sehingga kami boleh melihat pemberkatan Tuhan dalam seluruh usaha dan pekerjaan kami, sehingga demikian nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, lindungi kami, jauhkan daripada kami mara bahaya celaka maut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, bahkan keteledoran sesama kami yang menimbulkan kerugian, kami patahkan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini adalah hari penuh berkat, penuh kemenangan, penuh sukacita, penuh mujizat yang Tuhan Allah sediakan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan, andalkan Tuhan Yesus selalu, dan mengucap syukurlah senantiasa karena kita tahu Allah itu baik buat kita. Sampai bertemu, Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.